Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Pagi ini ya, Ibu mau absen kalian dulu ya. Siapa yang nggak hadir, siapa yang hadir ya. Oke. Andi, mana Andi ya? Ada. Oh iya. Ya. Hadir, Bu. Rani, Hadir. Rudi, Hadir. terakhir nih. Tuti. Ya, hadir, Ibu. Oke, siap. Di sini ada berapa anak ya? Oh iya, ini ada 10. Ada yang izin? Tidak, Ibu, tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Kita dalam keadaan sehat ya? Ya, sehat tentunya. Oke. Ibu punya sedikit motivasi nih buat kalian. Siapkan diri kalian ya saat pagi ini. Kuatkan matanya, jangan mengantuk ya. Tersenyum dulu dan terimalah semua ilmu yang Ibu berikan kepada kalian. Oke? Oke. Nah, sekarang kalian ini boleh menghabiskan waktu di sekolah bersama teman-teman ya. Tapi ingat bahwa ilmu itu ke rumah walaupun itu sedikit. Jadi hormati ibu guru, hormati bapak guru di sekolah, walaupun beliau ini sedikit membuat kalian kesal. Tapi janganlah sampai kalian ini berperilaku tidak sopan terhadap guru kalian ya. Karena ia adalah seorang orang tua kedua setelah orang tua kalian di rumah. Jadi habiskan waktu kalian di sekolah dengan sebaik-baiknya dan membuat kalian tidak menyesal saat tiba di rumah. Jadi tidak ada jalan pintas untuk naik kelas, tetapi kita harus bersabar ketika menghadapi setiap ujian di kelas ya. Jadi jadikan sekolah itu sebagai rumah kedua kalian. Jadikan guru itu sebagai orang tua kalian. Oke, siap? Siapkan fisik dan pikiran kalian ya untuk menerima semua ilmu dari ibu guru hari ini. Ya. Oke, jadi biasanya anak sekolah ini sangat sulit fokus, tapi lakukan saja yang terbaik. Jadi di sekolah ini bukan hanya sekedar belajar, namun juga belajar dengan teman-teman yang lain ya, gitu. Oke, siap menerima pelajaran hari ini ya teman-teman. Pagi ini Ibu mempunyai suatu materi. Kali ini kalian ada pelajaran apa nih? Pelajaran IPA ya? Ya. Pelajaran IPA. Ini Ibu ada suatu materi yang gak kalah serunya sama materi yang pertemuan kemarin. Jadi ada yang tahu bagaimana proses udara atau oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita? Bagaimana kita bernafas? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak. Ada yang tahu sistem pernafasan itu apa? Oh, bentar. Kita bernafas pakai apa? Pakai hidung. Pakai hidung. Nah, otomatis udara yang kita hirup itu masuknya lewat mana? Lewat hidung, Ibu. Lewat hidung, betul sekali. Sip. Oleh karena itu, sebelum kalian mempelajari materi sistem pernafasan ini, Ibu mempunyai suatu video yang mana video ini merupakan kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana proses bernafas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama pada sistem pernafasan terletak di dalam rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian,
ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea, terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian, ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru, melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler, terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga, molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga, sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju ke trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melewati lubang hidung ke luar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Proses respirasi kita lakukan setiap harinya, setiap detik, selama proses kehidupan. Kesimpulannya, organ utama pada sistem pernafasan terdapat di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat diafragma. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau bagian, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan dengan bronkus, yang merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada saat kita bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melewati lubang hidung, kemudian melewati faring, selanjutnya ke trakea, kemudian masuk ke dalam paru-paru melewati bronkus. Selanjutnya, udara akan diteruskan ke dalam alveolus melewati bronkiolus, kemudian masuk ke dalam alveolus yang dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Sel darah merah di pembuluh kapiler akan menyerap oksigen dari alveolus yang berdifusi keluar, sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan menjadi sedikit lebih merah karena adanya oksigen. Kemudian oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Karbon dioksida akan berdifusi masuk ke dalam alveolus, kemudian dikumpulkan di dalam ruangan alveolus, dan akan dikeluarkan keluar tubuh.
Oke, nah gimana videonya? Seru kan? Ya, gimana jalannya proses pernafasan itu ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem pernafasan? Ada yang tahu? Saya Bu, saya tahu. Siapa itu? Oh, Tuti. Ayo silakan Tuti. Jadi oksigen masuk melalui hidung Ibu. Oh, gitu. Ya, Ya. pinter sekali ya Mbak Tuti ini ya. Benar, oksigen itu masuk melalui hidung. Tapi ini masih kurang lengkap nih apa itu sistem pernafasan ya. Oke, kalau gitu Ibu jelasin lagi melalui media pembelajaran yang Ibu buat ini. Oke, teman-teman? Oke, teman-teman ya. Di sini Ibu mempunyai media pembelajaran sistem pernafasan. Nah, apa pengertian sistem pernafasan? Ada yang tahu? Nah, sistem pernafasan itu adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh manusia. Dalam bernafas itu menghirup oksigen ya teman-teman. Nah, kemudian apa yang dibuang? Yang dibuang itu adalah karbon dioksida keluar. Ya. Jadi proses pernafasan ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar itu merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Sedangkan respirasi dalam merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh kita ya teman-teman. Nah, dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dengan membuang nafas ke udara itu dilakukan dengan dua cara pernapasan. Yang pertama yaitu menggunakan pernapasan dada. Nah, pernapasan dada ini gimana teman-teman? Jadi otot antar tulang rusuk itu berkontraksi atau mengerut. Kemudian tulang rusuk itu terangkat ke atas dan rongga dada akan membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam darah kecil sehingga udara masuk ke dalam dada. Kemudian yang kedua itu ada pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini, otot diafragma pada perut ini ya mengalami kontraksi sehingga diafragmanya itu datar. Kemudian volume rongga dada itu menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada itu mengecil sehingga udara itu bisa masuk ke paru-paru kita. Jadi paham ya teman-teman? Jadi proses respirasi itu ada dua dan pernapasan itu ada dua, pernapasan dada dan pernapasan perut. Normalnya manusia itu butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Nah, dalam keadaan tubuh ini bekerja berat, maka oksigen atau O2 ini yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga 15 kali lipat teman-teman. Nah, ketika oksigen tembus selaput alveolus, hemoglobin akan mengikat oksigen yang banyaknya akan disesuaikan dengan besar kecil tekanan udara. Nah, pada pembuluh darah arteri tekanan oksigen dapat mencapai 100 mmHg dengan 19 cc oksigen ya. Sedangkan pada pembuluh darah tekanannya ini hanya 40 mm air raksa dengan 12 cc oksigen. Nah, oksigen yang kita hasilkan dalam tubuh ini kurang lebih sebanyak 200 cc ya, di mana
Setiap liter darah ini mampu melarutkan 4,3 cc karbon dioksida atau CO2, dan CO2 yang dihasilkan akan keluar dari jaringan menuju paru-paru dengan bantuan darah. Jadi itu pengertian dari proses respirasi atau proses pernafasan pada manusia. Itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini ada yang namanya media pembelajaran untuk sistem pernafasan pada manusia. Nah, kita mengetahui bahwa udara itu masuk melalui hidung ini ya teman-teman. Jadi ini hidung ya. Kemudian udara tersebut masuk ke dalam faring. Nah, di faring kemudian masuk ke dalam laring. Nah, setelah masuk ke dalam laring, ini masuk ke dalam trakea. Nah, setelah di trakea, ini kemudian masuk ke dalam bagian paru-paru teman-teman. Ya, nah di paru-paru ini terdapat bronkus. Nah, setelah di bronkus ini terdapat bronchioles, kemudian ada alveolus gitu ya. Nah, di awal tadi Ibu kan menyebutkan tentang udara masuk di dalam maupun di luar ya. Jadi ini teman-teman ya alatnya. Ini botol ini diibaratkan sebagai udaranya. Jadi udara di sini ketika udara masuk, maka si paru-paru ini akan mengembang. Nah, contoh ya, misalnya ini. Nah, paru-paru ini akan mengembang ya teman-teman ya. Mengembang. Nah, setelah itu jika ini saya lepaskan, maka udara tersebut akan mengepis. Paru-parunya ini akan mengempis ya teman-teman. Mengempis itu dalam artian bahwa udara itu keluar. Itu contohnya seperti ini. Nah, ini masuk, ini keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Jadi seperti itu cara kerjanya dari media ini. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan satu persatu ada apa aja ya. Ini proses setiap bagian-bagian organ-organ sistem pernafasan ini bagaimana cara kerjanya ya. Oke teman-teman, nah sekarang Ibu dulu akan menjelaskan satu persatu organ dari sistem pernafasan. Yang pertama itu adalah hidung ya teman-teman. Hidung ini tersusun atas tulang rawan hialin. Nah, kecuali naris anterior yang dindingnya ini tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan tulang rawan. Permukaan luarnya ini dilapisi oleh kulit dengan kelenjar sebesar besar dan rambut. Terdapat epitel respirasi. Epitel berlapis silindris bersilia, bersel goblet, dan mengandung sel basal. Nah, di dalamnya ini terdapat concha nasalis superior, medius, dan inferior. Lamina propria pada mukosa hidung umumnya ini mengandung banyak plexus pembuluh darah ya. Jadi udara dari luar ini akan masuk melalui rongga hidung, dan rongga hidung ini berlapis selaput lendir. Yang di dalamnya ini terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Dan kelenjar keringat ini maksudnya selaput lendir ini berfungsi untuk menangkap benda asing ya teman-teman. Benda asing ini masuk melalui udara-udara yang kita hirup. Jadi selain itu terdapat juga rambut pendek yang tebal yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara.
Nah, di dalam hidung itu juga terdapat kongka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung ini terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut choanae. Pada permukaan rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang selanjutnya ini terdapat faring. Ya, faring ini merupakan batang tenggorokan, yaitu lanjutan posterior dari rongga mulut. Saluran napas dan makanan ini menyatu dan menyilang pada saat makanan itu dihantarkan ke esofagus. Pada saat bernafas, udara ini dihantarkan ke laring. Ada 3 rongga. Yang pertama ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Mukosa pada nasofaring ini sama dengan organ respirasi, sedangkan orofaring dan laringofaring sama dengan saluran cerna. Mukosa faring ini tidak memiliki muskularis mukosa. Lamina propria tebal ini mengandung serat elastin dan lapisan fibroelastis ini menyatu dengan jaringan ikat interstisial. Orofaring ini dan laringofaring dilapisi epitel berlapis gepeng, mengandung kelenjar mukosa murni. Jadi, udara dari rongga hidung ini masuk ke faring ya teman-teman. Faring ini merupakan percabangan 2 saluran, yaitu saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, pada bagian belakang faring ini terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara ini bergetar dan terdengar sebagai suara. Oleh karena itu ketika kita memegang ini maka terasa bergetar ya teman-teman. Nah, makan sambil berbicara itu dapat mengakibatkan makanan itu masuk ke saluran pernapasan. Karena saluran pernapasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga tidak mengakibatkan gangguan pada kesehatan. Jadi fungsi utama faring adalah untuk menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Jadi itu fungsinya faring. Oke, kita ke bagian laring terlebih dahulu ya. Jadi laring ini merupakan organ yang berongga dengan panjang 40 mm dan diameter 40 mm. Nah, terletak antara faring dan trakea. Dinding ini dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Muskulus ekstrinsik mengikat laring pada tulang hyoid. Muskulus intrinsik ini mengikat laring pada tulang tiroid dan krikoid yang berhubungan dengan fonasi. Nah, lapisan laring ini merupakan epitel bertingkat silia. Epiglotis ini memiliki epitel selapis gepeng, tidak ada kelenjar. Fungsi laring yaitu untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau memasuki epiglotis ya. Ada 2 lipatan mukosa yaitu pita suara pasu, lipat vestibular, dan pita suara lipat suara.
Nah, celah di antara pita suara tersebut dinamakan rima glotis ya. Pita suara palsu terdapat mukosa dan lamina propria. Pita suara terdapat jaringan elastis padat, otot suara atau otot rangka. Jadi di dalam laring itu terdapat pita suara ya teman-teman. Laring ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea. Di depan lariofaring, salah satu tulang rawan pada laring ini disebut epiglotis. Epiglotis ini terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring ini diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal, sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Jadi fungsi utamanya dari laring ini adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Ya. Dan pangkal tenggorokan ini disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk japun. Oleh karena itu ketika kita ngomong atau bernyanyi kemudian kita menyentuh japun kita, ini seperti ada bergetarnya ya teman-teman. Dan pangkal tenggorokan ini disusun oleh beberapa katup pangkal tenggorok. Ya, pada waktu menelan makanan, katup tersebut menutup pangkal tenggorokan, dan pada waktu bernafas, katup itu membuka. Pada pangkal tenggorokan ini terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru, misalnya pada saat kita bicara. Organ yang selanjutnya yaitu trakea. Trakea ini tersusun atas 16 sampai 20 cincin tulang rawan. Nah, celah di antaranya ini dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Struktur trakea ini terdiri dari tulang rawan, mukosa, epitel bersilia, jaringan limfoid, dan kelenjar. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak ya. Nah, dinding tenggorokan tipis, dinding ini tenggorokan ini tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Jadi setelah disaring di hidung, disaring lagi di trakea. Nah, batang tenggorokan atau trakea ini terletak di sebelah depan kerongkongan di dalam rongga dada. Batang tenggorokan ini bercabang menjadi 2 cabang tenggorokan, yaitu bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorokan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronchioles. Jadi ujung bronchioles ini berupa gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru, yaitu alveolus. Bronkus yang selanjutnya ya. Nah, bronkus ini cabang utama trakea yang disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer ini bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur tenggorokan atau trakea ini bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus ini itu bercabang-cabang lagi yang namanya bronchiolus ini ya. Nah,
Bronkus ini bercabang-cabang. Bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Makin ke distal makin berkurang, dan pada bronkus subsegmental hilang sama sekali. Otot polos ini tersusun atas anyaman dan spiral. Mukosa tersusun atas lipatan memanjang. Epitel bronkus kolumnar bersedia dengan banyak sel goblet dan kelenjar submukosa. Lamina propria terdiri dari serat retikuler, elastin, limfosit, sel emas, dan eosinofil. Batang tenggorokan ini bercabang menjadi 2 bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus ini menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Ya. Bronkus sebelah kanan ini merupakan bronkus primer. Bercabang menjadi 3 bronkus lobaris yang namanya bronkus sekunder. Sedangkan bronkus sebelah kiri ini bercabang menjadi 2 bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil ini masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Dinding alveolus ini mengandung kapiler darah melalui kapiler-kapiler darah. Dalam alveolus inilah oksigen dan udara kemudian berdifusi ke dalam darah. Jadi fungsi utama bronkus ini adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Nah, sekarang kita ke paru-paru nih. Paru-paru ini di dalamnya kan terdapat bronkus, kemudian bercabang lagi jadi bronkiolus. Nah, cabang ke-12 sampai 15 bronkus ini tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Otot polosnya itu bercampur dengan jaringan ikat longgar. Epitel kuboid bersilia dan sel bronkiola tanpa silia atau sel clara. Lamina propria ini tidak mengandung sel goblet. Kantong berdinding sangat tipis pada bronkioli terminalis. Nah, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara ini. Jumlahnya sekitar 200-500 juta. Bentuknya bulat poligonal, serta antar alveoli disokong oleh serat kolagen dan elastis halus. Kemudian di alveolus itu terdapat sel epitel terdiri dari sel alveolar gepeng atau sel alveolar tipe 1, sel alveolar besar yang biasanya disebut sel alveolar tipe 2, dan sel alveolar gepeng tipe 1 ini jumlahnya hanya 10%, menempati 95% alveolar paru. Sel alveolar besar tipe 2 jumlahnya 12%, menempati 5% alveolar. Sel alveolar gepeng ini terletak di dekat septa alveolar. Bentuknya lebih tebal, apikal bulat, ditutupi mikrofili pendek, permukaan licin, memiliki badan berlamel. Sel alveolar besar menghasilkan surfaktan atau pulmoner. Jadi surfaktan ini fungsinya untuk mengurangi kolat. Ya. Kemudian alveoli pada akhir ekspirasi. Jaringan di antara dua lapis epitel itu disebut interstisial, mengandung serat, sel septa atau fibroblast, sel mati, sedikit limfosit. Septa tipis ini di antaranya alveoli disebut porikon. Ya, oke. Sel fagosit utama dari alveola disebut makrofag alveolar. Pada perokok, misalnya sitoplasma sel ini itu terisi badan besar bermembran. Jadi jumlah sel makrofag ini melebihi jumlah sel lainnya dan bisa menyiksa paru-parunya ya.
Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada bagian atas ya teman-teman. Di bagian samping ini dibatasi oleh otot dan rusuk. Dan di bagian bawah ini dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat ya. Jadi paru-paru ini ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang disebut pulmon dexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru ya. Nah, paru-paru sebelah kiri ini biasanya disebut pulmon sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru ini dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyeliputi paru-paru ini disebut pleura dalam yang namanya pleura visceralis. Dan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Nah, paru-paru ini tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronkiolus ini tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus memiliki bersilia, dan di bagian ujungnya ini mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Setiap bronkiolus terminalis ini bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus respirasi, kemudian menjadi ductus alveolaris. Nah, pada dinding ductus alveolaris ini mengandung gelembung-gelembung yang disebut alveolus. Jadi di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu ya teman-teman. Ya, di dalam tubuh kita ketika terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ini tentunya terjadi reaksi kimia antar tubuh kita ya. Oke, jadi mungkin bisa saya jelaskan di sini ya, saya jelaskan. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya. Oke. Jadi untuk pembuangan CO2 dari paru-paru, pembuangan karbon dioksida ya maksudnya, itu persamaan reaksinya itu H plus HCO 3 dengan H2 CO3 dengan H2 plus CO2. Oke ya. Oke. Kemudian ketika oksigen tersebut diikat oleh hemoglobin ya, ini terdapat persamaan Hb plus O2 dengan Hb O2. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada pemisahan oksigen dari hemoglobin ke cairan sel. Ini persamaannya HbO2 dengan Hb plus O2. Oke. Kemudian ada pengangkutan karbon dioksida di dalam tubuh. Ini persamaannya CO2 plus H2O dengan H2 ditambah CO2. Jadi ini persamaannya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru kita kan tergantung ya seberapa besarnya. Jadi jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernafas itu disebut sebagai frekuensi pernafasan. Nah, pada umumnya frekuensi pernapasan manusia ini setiap menitnya sebanyak 15 sampai 18 kali ya. Cepat atau lambatnya frekuensi pernapasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,
Di antaranya yang pertama usia. Ya. Semakin bertambahnya usia, seseorang akan semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan oleh manusia tersebut. Kemudian jenis kelamin. Pada umumnya, pria memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Kebutuhan akan oksigen serta produksi karbon dioksida pada pria ini lebih tinggi dibandingkan wanita. Kemudian yang ketiga itu ada faktor suhu tubuh. Nah, semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka akan semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan dengan peningkatan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Kemudian yang keempat itu ada posisi atau kedudukan tubuh. Frekuensi pernapasan ketika sedang duduk akan berbeda dibandingkan dengan ketika sedang berjongkok atau berdiri. Hal ini berhubungan erat dengan energi yang dibutuhkan oleh organ tubuh sebagai tumpuan berat tubuh. Kemudian ada lagi faktor aktivitas ya. Seseorang yang melakukan aktivitas fisiknya tinggi seperti olahragawan akan membutuhkan lebih banyak energi daripada orang yang santai-santai saja. Oleh karena itu, frekuensi pernafasan orang tersebut juga lebih tinggi. Nah, gerakan dan frekuensi pernafasan diatur oleh pusat pernafasan yang terdapat di otak. Ya. Selain itu, frekuensi pernafasan distimulus oleh konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dalam darah. Ya. Jadi setiap aktivitas apapun itu juga mempengaruhi pernafasan. Di dalam sistem pernafasan ini juga terdapat beberapa gangguan ya. Nah, sistem pernafasan pada manusia ini yang terdiri atas beberapa organ mengalami gangguan. Gangguan ini biasanya berupa kelainan atau penyakit. Nah, penyakit atau kelainan yang menyerang sistem pernafasan ini dapat menyebabkan proses pernapasannya itu tidak lancar ya teman-teman. Nah, ada beberapa penyakit yang akan ibu guru jelaskan. Yang pertama itu ada emfisema. Dicatat ya teman-teman, dicatat. Emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya ini kemasukan udara. Kemudian penyakit yang kedua itu ada asma. Asma ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, atau rambut. Nah, kelainan ini juga dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan itu tidak sahabat dengannya. Jadi kalau ada orang sesak itu namanya asma ya. Kemudian yang ketiga itu ada TBC atau tuberkulosis yang merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru itu mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut bisa menyebabkan para penderita TBC ini nafasnya sering terengah-engah, ya. Kemudian ada juga yang biasanya kita alami itu ada influenza atau flu. Nah, ini tuh merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza.
Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Kemudian yang kelima itu ada kanker paru-paru. Penyakit ini tuh merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru ini adalah kebiasaan merokok. Di sini nggak ada yang merokok kan? Nggak ada ya? Ya. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Jadi merokok itu dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernafasan dan jaringan paru-paru. Misalnya, sel mukosa membesar atau disebut hipertrofi dan kelenjar mukus bertambah banyak. Nah, disebut hiperplasia. Dapat pula terjadi radang ringan ya. Jadi radang ringannya ini berupa penyempitan saluran pernapasan akibat bertambahnya sel-sel dan penumpukan lendir. Dan biasanya ini terjadi karena kerusakan alveoli atau alveolus. Nah, perubahan anatomi saluran pernapasan ini menyebabkan paru-paru itu terganggu ya. Oleh karena itu sebagai seorang siswa, kalian ini harus diajari dari kecil bagaimana cara untuk merawat atau mencegah merawat organ-organ sistem pernafasan kalian ya. Seperti itu ya teman-teman. Dan lalu gimana cara mencegahnya itu ya? Setiap hari itu usahakan kalian itu menghirup udara-udara segar ya. Kan banyak yang tinggal di kota itu kan banyak debunya, banyak polusinya. Nah itu udaranya sudah tidak sehat, itu mengganggu sistem pernafasan. Nah cara menjaganya gimana Bu? Cara menjaganya kita bisa memakai masker ya. Dengan memakai masker, hidung kita terlindungi dan udara-udara yang masuk tersebut bisa udara-udara bersih saja. Meskipun di hidung itu terdapat lendir yang bisa menyaring kotoran-kotoran halus, namun kita harus menjaganya agar tidak terkena penyakit seperti itu tadi ya. Nah, kemudian jangan sampai ada yang merokok ya, karena merokok itu berbahaya, merusak paru-paru, bisa terkena kanker paru-paru ya. Kemudian setiap pagi kita diusahakan melatih mengatur nafas kita, seperti ambil nafas, buang nafas, keluarkan pelan-pelan, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu ya dari materi apa tadi, pengertian sistem pernafasan, proses sistem pernafasan dan organ-organ sistem pernafasan. Kemudian ada gangguan yang terdapat pada sistem pernafasan. Kemudian sekarang ada cara mencegah atau cara menjaga sistem pernafasan kita ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kan udah Ibu jelasin dari awal tadi ya. Sekarang Ibu tanya ya ke kalian, siapa tahu ada yang bisa menjawab nih. Oke. Jadi Ibu mau kalian menyebutkan organ-organ sistem pernafasan yang Ibu tunjuk ya. Oke, sekarang saya panggil Andi. Andi, ini apa Andi? Trakea Bu. Oh iya betul. Kalau yang ini apa? Bronkiolus, betul sekali. Sekarang ganti Mia ya. Mia, ini apa Mia? Diafragma. Betul. Ini apa Mia? Faring. Alveolus Ibu. Oke, betul sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa menyebutkan bagaimana organ sistem pernafasan.
Nah, sekarang ganti itu ya, Tuti ya. Ti, fungsinya alveolus ini apa, Ti? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pinter banget anak ibu, pinter banget. Sekarang lagi ya, Ti ya, lagi ya, Ti ya. Ya ibu. Di hidung ini ada namanya selaput lendir. Fungsinya selaput lendir ini apa? Menyaring? Menyaring. Betul sekali. Oke, siap. Jadi teman-teman sudah tahu semua ya tentang fungsi dari organ-organnya sistem pernafasan itu ya. Jadi yang bisa kita dapat ya di sini udara masuk melalui hidung, kemudian nanti dibawa ke faring, kemudian ke laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan sudah ya. Ada yang ditanyakan? Anak-anak? Ibu, saya izin bertanya ibu. Iya, silakan. Gini, kan oksigen disaring di laring kan bu ya? Ini dilaring Iya, ya? dia disaring di situ. Nah, fungsi dari diafragma itu sendiri bagaimana ibu? Oh iya, ini ya. Saya lupa Iya jelaskan. ibu. Diafragma ini merupakan otot-otot. Jadi ketika udara masuk ya, ini diibaratkan paru-paru. Ketika udara masuk, paru-paru mengembang dan otot-otot diafragma ini juga ikut mengembang. Ya. Kemudian otot dada ini semakin menciut. Jadi ini fungsinya ketika udara masuk dan udara keluar. Ketika masuk, otot diafragma ini juga ikut mengembang. Otot diafragma ini maksudnya ke atas, naik ke atas. Nah, ke atas. Kalau udara keluar, otot diafragma turun. Jadi fungsinya ini untuk sama ya, kayak udara masuk sama udara keluar. Itu kalau udara masuk itu paru-paru mengembang dan otot diafragma naik, sedangkan otot dada itu menciut. Kemudian jika udara keluar ya, itu paru-paru itu mengembang dan otot diafragma turun dan otot dada itu melebar seperti itu. Gimana, jelas? Iya ibu, terima kasih. Absen berapa tadi? Absen 3 ibu. Oh, absen 3, oke. Mbak itu ya, Mbak Mia ya? Iya ibu. Oke, siap. Oke, gimana, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Tidak ibu. Oke, sudah paham semua? Sudah. Sudah, oke, siap. Oke teman-teman, kalau sudah memahami, kalau udah banyak yang sudah memahami juga, tadi juga ada pertanyaan sudah ibu guru jawab ya. Nah sekarang giliran kalian mengerjakan soal-soal dari ibu guru ya. Oke, siap teman-teman? Siap ya pastinya. Oke. Ini soalnya ada 10 ya. Gimana? 10 keberatan ya. Kan kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, silakan soalnya ini ditulis dulu. Nanti ibu kasih waktu 15 menit buat ngerjain soalnya itu ya. Sekarang soalnya ayo ditulis dulu ya. Oke. Nomor 1, bisa dipahami ya? Oke. Apa dari sistem pernafasan? Apa pengertian dari sistem pernafasan? Udah teman-teman? Udah ya? Udah. Oke. Nomor 2. Silakan ditulis nomor 2. Di mana tempat udara masuk pertama kali? Di mana tempat udara masuk pertama kali? Sudah ditulis teman-teman? Oke, sudah ya? Oke. Nomor 3. Nomor 3 yaitu
organ sistem pernafasan sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah, saya ulangi, organ sistem pernafasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah, sudah teman-teman? Oke, sudah. Sekarang nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Nomor 4. Di dalam hidung terdapat organ yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran. Saya ulangi, di dalam hidung terdapat organ yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran. Pertanyaannya, apa nama organ tersebut? Oke. Sudah teman-teman ya? Sudah. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Apa itu bronkiolus? Saya ulangi. Apa itu bronkiolus? Oke, bisa dipahami? Oke. Sekarang nomor 6 ya teman-teman, nomor 6. Apa itu pernafasan dada? Saya ulangi, apa itu pernafasan dada? Sudah teman-teman? Sudah ya? Oke. Sekarang nomor 7. Apa itu pernafasan? Saya ulangi, apa itu pernafasan perut? Oke. Gimana teman-teman? Udah 7 soal nih, kurang 3 soal lagi ya. Oke, nggak kebanyakan kan? Oh enggak kan, buat latihan kalian. Oke. Sekarang nomor 8. Nomor 8. Bagaimana keadaan paru-paru saat udara masuk? Saya ulangi, bagaimana keadaan paru-paru saat udara masuk? Oke. Sudah ya teman-teman? Sudah selesai nulis soalnya yang nomor 8? Sudah ya? Oke. Sekarang nomor 9. Nomor 9. Sebutkan yang kalian ketahui apa saja gangguan pada sistem pernafasan. Saya ulangi, sebutkan yang kalian ketahui apa saja gangguan pada sistem pernafasan. Oke, sudah ya nomor 9? Sudah. Sekarang nomor 10 ya, nomor 10. Nomor 10. Bagaimana cara untuk menjaga sistem pernafasan kita
tanda tanya ya, jangan sampai tanda seru ya. Oke. Saya ulangi, ya. Bagaimana cara untuk menjaga sistem pernafasan kita? Oke, sudah 10 soal ya teman-teman. Apa mau nambah soal nih? Oh iya, udah 10 soal. Nah, sekarang silakan dijawab ya. Kalian boleh berdiskusi dengan teman sebangku kalian ya. Boleh berdiskusi, boleh. Nah, saya kasih waktu. Kalian boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Jadi silakan, apa yang masih kalian bingungin, silakan berdiskusi sama teman sebangkunya. Oke, sambil lalu ini Bu Guru pengen nih ngasih motivasi kepada kalian. Jadi kita kan sebagai seorang siswa ya, gak apa-apa sambil dikerjakan aja, cuma didengerin aja kok omongannya ibu ini ya. Sebagai motivasi juga, kita mencari ilmu itu nggak harus patah usia ataupun harus minder dengan usia kita ya. Sejak dini, sejak kecil, sejak kalian SD ini kan biasanya sekolah dulu kan, TK, baru SD, baru SMP. Kalian kan sekarang SMP gitu. Jadi mungkin kalian nikmati aja gimana proses belajar kalian, dilakukan saja, gimana susahnya, gimana senangnya gitu ya. Soalnya di mana-mana ilmu itu nggak ada yang nggak bermanfaat ya teman-teman, karena ilmu itu selalu berguna di mana-mana. Bahkan ada yang bilang ya, orang yang berilmu itu tentu memiliki suatu adab gitu. Jadi sebisa mungkin kalian ini sebagai generasi bangsa, jadi kalian harus sebisa mungkin bisalah mengangkat derajat, bisa membanggakan orang tua kalian, sehingga kalian nanti bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa gitu teman-teman. Jadi ketika pengalamannya ibu dulu waktu sekolah, ibu itu selalu rajin gitu, rajin ngerjakan soal, rajin membaca buku gitu ya. Jadi jadikan motivasi teman-teman, kalau kalian setiap hari itu harus belajar minimal lah 1 jam atau 2 jam per hari buat buka bukunya. Jangan sampai bukunya nggak dibuka ya teman-teman gitu. Kalau kalian merasa kesulitan dalam belajar ya, kalian bisa menonton video pembelajaran di YouTube, itu banyak. Kemudian video-video pembelajaran sekarang kan lagi zamannya di TikTok tuh. Nah, itu bisa juga ya. Jadi teman-teman usahakan harus rajin-rajin belajar, harus rajin-rajin mengerjakan soal. Biar apa? Biar pintar. Bukan itu aja. Sebenarnya itu kita harusnya itu cerdas. Kalau udah cerdas, ini udah pintar, itu udah ngikut sendiri gitu. Cerdas, ngerti budi pekerti, itu penting banget, sebuah etika seorang siswa gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalian di sini itu rajin belajar, patuh sama orang tuanya. Jangan lupa kalau mau berangkat sekolah salim dulu, minta doa restu, bukan minta sangu aja ya. Oke, nggak, ibu cuma bercanda aja, cuma ibu ngasih motivasi buat kalian gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian jadi anak itu harus bisa membanggain semua orang, entah itu keluarga kalian, teman kalian, orang tua, bahkan Pak Presiden harus bangga sama kalian. Raihlah prestasi sebanyak-banyaknya. Karena dulu ibu sekretaris cerita, ibu itu pas zamannya SD itu nggak cukup sama 1 lomba aja,
banyak yang lomba itu ibu ikutin, seperti catur, lomba baca puisi, olimpiade matematika, olimpiade IPA gitu teman-teman ya. Jadi banyak banget kesempatan di luar sana untuk bisa mengembangkan bakat dan minat kalian gitu. Terus di sini kalian tentunya kan memiliki kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Lah, kalian ini kan ada tuh anak yang nggak tahu apa kelebihannya, nggak tahu apa bakat dan minatnya gitu ya. Nah, sebisa mungkin di sini ibu mau kalian ini bisa mengenali potensi dari diri kalian masing-masing ya teman-teman. Bisa mengenali apa yang jadi ciri khas kalian. Oh, saya sukanya di matematika, Bu. Oh, saya sukanya di bahasa Indonesia, Bu. Saya sukanya di olahraga, Bu. Jadi setiap anak itu pasti ada kelebihannya masing-masing gitu, teman-teman. Nah, bagaimana biar minat dan bakatnya itu bisa berkembang? Jadi sebisa mungkin itu mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini gitu. Kalian udah kelas 8 kan ya. Jadi sebisa mungkin sayang kalau kalian itu gak ikut apa-apa, jadi siswa duduk diam di kelas gitu, waktunya istirahat, waktunya pulang gitu. Bisa mungkin kalian aktif, entah itu olahraga, seni, musik, nah itu pramuka. Apalagi dulu ibu juga itu anak pramuka. Dia anak pramuka itu anaknya kreatif, anaknya disiplin gitu ya. Jadi dari dulu ibu dididik untuk disiplin waktu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman di sini harus bisa menghargai waktu ya, karena waktu itu sangatlah berharga gitu. Oke, silakan dilanjut teman-teman mengerjakannya. Ini hanyalah sekedar motivasi sedikit.
Oke teman-teman, gimana ngerjain soalnya? Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, silakan tangannya regangkan dulu ya, kayak gini. Coba angkat tangannya ke atas ya. Tangannya digerakin gini-gini. Gini-gini. Udah? Udah teman-teman? Oke, kita hitung sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang regangkan tangannya gini-gini. Pasti kalian capek habis nulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang tangannya gini-gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke teman-teman, tepuk tangan buat kalian selesaikan soalnya ya teman-teman. Oke, sekarang silakan soalnya dan dikumpulkan ke depan ya, silakan dikumpulkan ke depan ya, satu-satu, jangan rebutan ya. Oke. Ya, makasih ya. Oke. Sudah dikumpulkan semua? Apa ada yang ketinggalan? Oh, si Mia tuh, ayo Mia. Silakan kumpulin Mia, cepat, waktunya udah habis. Oke. Sini Mia. Oke, siap. Nah, oke. Gimana teman-teman rasanya kalian mengerjakan soal tadi? Apakah ada yang sulit? Apakah gampang gitu? Oh, sulit semua. Perasaan dari tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang bahkan lengkap penjelasannya Ibu ya. Oke. Nah, sekarang ini jawabannya ini Ibu nilai di kantor saja ya. Sekarang kalian coba kalian coba untuk maju ke depan satu persatu. Gimana jawaban kalian yang tadi ya? Coba mulai dari si Andi, silakan Andi. Ayo Andi, maju ke depan Andi. Silakan sini. Ya, jelasin ya apa jawaban nomor 1 sampai nomor 10. Apa jawabannya ya? Ya, silakan. Oke, 100 buat. Oke. Sekarang ganti si Tuti. Ayo maju ke depan. Ayo maju Ti. Iya. Mbak Tuti ini kan selalu jawab benar semua gitu kan ya. Oke, silakan Mbak Tuti. Jawabannya nomor 1 sampai nomor 10 silakan dipresentasikan, silakan. Oke, makasih Mbak Tuti, tepuk tangan. Oke. Nah, mungkin 2 anak lagi ya. Bisa itu Mas Rudi, ya, maju ke depan Mas, ya, silakan. Sendiri Mas, jangan ngajak temennya, ayo. Nggak ada ya, ayo. Iya Mas Rudi, nomor 1 sampai 10, jangan sampai salah, jangan sampai kebalik ya. Sudah Mas Rudi. Oke. Iya, benar sekali jawabannya teman-teman gitu. Kurang 1 anak lagi nih. Siapa? Oh, itu Mbak Intan. Ya, silakan. Iya, Mbak Intan. Iya, nomor 1 sama. Ya, silakan. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Intan ya. Nah, jawabannya dari teman-teman ini sangat benar-benar sekali. Itu artinya kalian sudah
kalian sudah paham tentang materi sistem pernafasan pada manusia. Oke teman-teman, karena kalian ini sudah paham semua ya, Ibu akan menyampaikan kesimpulan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi, respirasi atau sistem pernafasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Alat pernafasan setiap makhluk tidaklah sama. Pada hewan invertebrata ini memiliki alat pernafasan dan mekanisme pernafasan yang berbeda dengan hewan vertebrata. Sistem respirasi atau pernafasan ini terdiri atas organ-organ yang berfungsi dalam aktivitas metabolisme, khususnya produksi atau perubahan energi kimia yang terikat dalam materi organik menjadi energi siap pakai dalam sel. Ya. Secara khusus, organ respirasi merupakan media pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dari dalam dan luar tubuh. Udara dari atmosfer masuk ke dalam tubuh dengan perantara alat pernafasan tertentu. Yang selanjutnya, oksigen yang diperlukan untuk proses pernafasan masuk ke dalam sel-sel darah kapiler menuju ke sel-sel jaringan tubuh dengan bantuan sistem transport. Pernafasan ada dua jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat, akibatnya volume rongga dada membesar. Nah, membesarnya rongga dada ini membuat tekanan dalam dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar ini lebih besar daripada tekanan udara di dalam paru-paru ya teman-teman. Nah, akibatnya udara masuk. Sebaliknya, saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun. Akibatnya volume rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini paru-paru bisa mengempis sehingga udara keluar. Nah, pada pernafasan perut terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Saat otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula ya teman-teman. Oleh karena itu, saat itu rongga dada menyempit, paru-paru semakin mengempis. Nah, selanjutnya udara dari paru-paru akan keluar melalui hidung ya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan ya teman-teman. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan penuh semangat. Oke, semangat ya teman-teman. Semangat dong. Oke, sekian dari Ibu dan Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.